Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang sama kita hormatin para ustadz yang berhadir di sini, Ustadz Akmal dan Ustadz Abduh, dan yang sama kita banggakan anak-anak ustadz yang senantiasa berhadir di sini maupun di dunia maya. Kita hari ini ingin banyak belajar dalam nuansa puasa Ramadan dari guru-guru kita nantinya yang akan menyampaikan banyak materi dan banyak ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sebelum kita masuk, izinkan Ustadz memberikan sedikit pantun buat kita semua. Ambil kayu untuk dibakar, Ke api membara agarlah hangat. Kalau boleh kita berbagi kabar, apakah hari ini semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Walaupun muka-mukanya agak-agak pucat sedikit ya kan, badannya agak-agak lemas. Ya, inilah namanya nuansa puasa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama kita awali podcast kita yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, sehingga kita bisa duduk di sini bersama, bertatap muka dan beradu pandang. Kemudian sholawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak bersalawat dan mengucapkan salam, mudah-mudahan syafaatnya senantiasa tercurahkan kepada kita siang dan malam. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormatin hari ini sebagai narasumber kita pada podcast pada puasa yang berbahagia ini. Mari sama senantiasa kita sapa guru kita bersama, Al-Ustadz Dr. Imamul Muttaqin MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Kira-kira nih Ustadz, kalau boleh kami bertanya, apalah yang menjadi topik pembahasan pada podcast kita kali ini Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sebelum saya sampaikan, Ustadz mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak pergi ke kota Parapat, jangan lupa membeli nenas. Yang tadi menjawab salam Ustadz dengan penuh semangat, Ustadz doakan puasa Ramadannya tuntas. Alhamdulillah. Terkait dengan puasa Ramadan kita ini, dari pantun Ustadz tadi bahwa Ustadz doakan puasa kita tuntas. Kenapa? Karena memang terkadang puasa kita ini ada halangan atau uzurnya. Terkadang dia tidak tuntas, kan begitu. Maka podcast kita kali ini ingin membahas tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Itu dia. Jadi uzur itu terbagi dua. Ini Ustadz kutip dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Uzur Ramadan itu ada dua. Satu namanya al-a'zar al-mani'ah. Uzur yang menyebabkan tercegahnya seseorang untuk puasa. Ada al-a'zar al-mani'ah, dia tercegah. Ada al-a'zar al-mubihah. Kalau tadi tercegah, kalau ini uzur yang diperbolehkan gitu. Nah, yang tercegah itu satu. Yang pertama, at-talabbusu bil haidhi awin nifasi juz'an min ajza'in nahar. Jadi yang pertama itu kenapa seseorang tercegah untuk berpuasa? Karena dia seorang wanita yang mengalami masa haid, kemudian masa nifas, ya, di sebahagian dari bagian-bagian siang. Ternyata pada siang hari masuklah masa haidnya. Atau dia melahirkan di tengah-tengah saat puasa Ramadan, batal puasanya. Oke, itu yang al-mani'ah, yang tercegah. Yang kedua, al-ighma awil junun. Ighma itu pingsan. Makanya kalau seandainya kalian anak-anak Ustadz pingsan, batal puasa. Nah,
atau tiba-tiba datanglah gilanya, penyakit gilanya. Itu dia. Ini gila terbagi dua ya. Ada gila yang disengaja dan gila yang tidak disengaja. Gilanya terbagi dua nih sekarang. Ya. Gila yang dia itu tidak disengaja, tiba-tiba memang gila dia, batal puasa. Tapi kalau gila yang disengaja, nggak gila tapi ngomong gila-gilakan diri gitu loh. Ya, maka itu dia tidak membatalkan puasa. Karena pada hakikat dia itu adalah sadar gitu loh. Nah, itu yang bagian dari al-a'dzar al-mani'ah. Yang kedua, ada namanya al-a'dzar al-mubihah lil ifthar. Ada uzur yang membolehkan untuk berbuka puasa. Ada tercegah, ini dia diperbolehkan. Apa itu? Yang pertama, yaitu al-marad alladzi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan. Jadi ada sakit yang menyebabkan orang yang berpuasa itu mengalami kesulitan yang sangat parah atau alaman syadidan atau sakit yang begitu parah. Silakan berbuka. Tapi ya, Ustaz, sakit dalam bulan Ramadan ini pun dia terbagi 3. Nah, Ustaz bacakan kata Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yaitu Nihayatuz Zain. Jadi kata beliau, falil maridi salasatu ahwal. Orang sakit aja pun itu terbagi 3. 1, intawahhama dororon. Kalau seandainya dia tuh diprediksi sakitnya itu merupakan sakit yang kritis, tapi diprediksi, bukan keyakinan. Sudah, yubihu at-tayammuma, dan memang dia sakit dan diperbolehkan bagi dia sakit itu untuk bertayamum, tapi ini masih diprediksi ya. Kurihalahu as-saum, maka haram, maka makruh baginya puasa, bukan haram, makruh ya. Wajazalahu al-fitru, boleh baginya berbuka. Jadi sakitnya itu ternyata diprediksi kritis, tapi bukan hakul yakin sakit begitu. Nah, yang kedua Ustaz, sakit yang kedua itu intahaqqaqa ad-darar ya. Kalau memang dia dalam keadaan betul-betul sakit, udah tahakkuk dia, udah betul-betul sakit dia, au ghalaba 'ala dhannihi, atau ya dia kuat diduga kritis. Itu dia. Au intaha bil uzru ilal halak, atau ya ternyata dia itu dapat sakitnya dapat menyebabkan kehilangan nyawanya, atau banyak ataunya ini ya kan. Nah, itu dia. Zahabu manfaati aduwin, hilang disfungsi bagian anggota tubuhnya. Mungkin dia stroke, ya kan? Disfungsi yang kanan nggak berfungsi. Oke, maka dalam hal ini yang kedua itu kan berarti sakit ya, haruma as-shaum wa wajabal fitru, haram puasa. Dah, maka dia wajib berbuka. Yang pertama tadi itu adalah dia tidak tahakkuk, tawahum, artinya sakitnya diduga kritis, tapi dia boleh bertayamum, artinya berarti kan demam dia, mungkin demam tinggi. Dah, masih bisa dia untuk untuk tidak berbuka. Tapi dia makruh untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia itu dalam keadaan sakit. Tawahum, ini tahakkuk. Tahakkuk betul-betul sakit, menyebabkan salah satu anggota badan disfungsi. Sakit yang ketiga, wa in kana al-maradu khafifan bihaitsu la yatawahhamu fihi dararan yubihu at-tayammuma harumal fitru wa wajaba as-shaum. Yang ketiga sakitnya ringannya, enggak nyapala ya, mungkin demam tapi masih bisa jalan, masih bisa bahkan ke masjid lagi. Dan boleh juga memang dia tuh untuk bertayamum. Tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu harumal fitru, haram berbuka. Jelas ya, haram berbuka. Dan wajibas shaum, dia wajib untuk berpuasa. Nah, itu yang ketiga pembagian dari sakit. Ya kalau cuma sakit sikitnya pula, mungkin alisnya sakit atau tertidur sikit, masa buka puasa kan sayang kan? Nah, di situ dia. Baik ya, Ustaz dirahmati oleh Allah ya, dan semua kita yang ada di sini. Nah, sebab yang berikutnya bagi orang-orang yang memang itu diperbolehkan untuk berbuka puasa ya, as-safar at-tawil, perjalanan panjang, dia musafir. Kira-kira kurang lebih kalau safar yang panjang tuh 89 km. Nah, itu dia. Dari sini jaraknya ya kurang lebih mungkin sampai ke pedalaman tebing tinggi Sipis-Pis. Ya kan? Kalau dari Medan naik ke sana sampai kira-kira itu sampai di Siosar gitu Ustaz. Ifon ya, Siosar. Ah, itu udah sampai 89. Beras lagi belum. Nah, Kapan Jaya Kota pun belum, dia sampai mesti ke Siosar sana, tinggi sana.
ya. Itu perjalanan yang panjang. Kalau dari sini kira-kira ya sedangkan jarak aja sekarang ditempuh dengan apa? Dengan perjalanan yang panjang dengan menggunakan kendaraan gitu. Ya Ustadz mungkin sering lah dari Medan itu ke Penyambungan, Padang Sidempuan, memang jaraknya jauh begitu Ustadz. Tapi kita kan naik mobil, iya kan? Mobil Alif Lam Mim Shod ya, tahu? Alif Lam Mim Shod, ALS. Kita terduduk, begitu terduduk tertidur, iya kan? Begitu terbangun udah sampai air sejorni serma tinggi. Sayang rasanya berbuka kan begitu, walaupun perjalanan panjang. Nah, perjalanan panjang ini ditempuh ya oleh Rasulullah dulu dengan apa? Dengan menggunakan unta. Itu dia, di bawah ternyata panas matahari. Wajar kalau seandainya berbuka. Jadi saat ini kan rukhsah dia, keringanan. Jadi kalau mau berbuka silahkan. Cuman ya kalau Ustadz pendapat pribadi sih sayang dia di Ramadan itu karena kita naik kendaraan full AC begitu ya. Nah, itu dia ya yang untuk yang kedua. Yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu al-ajzu anisiyam. Orang yang lemah berpuasa. Tapi perbedaannya ini, yang lemah ini dia cukup berfidyah. Kalau orang sakit, kemudian orang yang melakukan dalam perjalanan, dia boleh berbuka, tapi wajib mengganti. Nah, bagian yang ketiga, boleh dia itu nggak berpuasa, tapi dia mesti bayar fidyah. Siapa mereka? Yang pertama itu adalah al-kabir, atau yaitu syekhun harimun, yaitu orang tua renta. Memang sudah tua, mungkin sudah pikun dia segala macam. Itu boleh nggak berpuasa, ya, tapi wajib bayar fidyah. Nah, yang kedua, al-marid alladzi la yurja bur'uhu, orang sakit yang tidak mungkin lagi diharapkan untuk sembuh. Itu silakan dia tidak berpuasa, tapi dengan catatan harus bayar fidyah. Jangan sampai tidak membayar fidyah, karena itu adalah memang kewajiban, ya. Nah, kira-kira begitu dia Ustaz Ikhwan, pembahasan kita, ya. Uzur yang mencegah seorang berpuasa serta uzur yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, ada 4 ya tadi ya, bisa dipahami ya. Apa aja tadi? 1, orang yang sakit. Yang kedua, orang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta. Yang keempat adalah orang yang sakit tidak lagi diharapkan sembuh. Itu dia. Begitu dia Ustaz Ikhwan. Baik Ustaz, terima kasih banyak ini ilmu pengetahuan. Ustaz Ikhwan, jadi ada 4 yang menyebabkan seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa. Baik Ustaz. Baik, Masya Allah, luar biasa. Ini pengetahuan juga buat kita semua Ustaz. Saya kira pun yang agak-agak serak gini masuk uzur ya Ustaz. Rupanya enggak ya. Nah, baik kepada kita semua yang berhadir di sini. Baik, untuk mengawali diskusi kita pada podcast siang hari ini, mari sama yang ingin bertanya, Ustaz persilahkan. Siap. Oke, baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin nanya nih Ustaz. Nih, alhamdulillah kakak saya udah nikah. Alhamdulillah. Dan juga kemarin waktu bulan Ramadan menyusui. Hamilnya sebelum Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah kakak saya ini juga termasuk uzur atau enggak nih Ustaz? Ini bagaimana nih Ustaz? Karena tadi enggak disampaikan kalau orang yang hamil atau ibu menyusui itu termasuk uzur atau tidak. Gitu aja Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Abduh. Nah, ini mantap juga ini. Ternyata gimana tuh saat jawabnya? Iya. Jadi pertanyaannya Ustaz Abdul, kakak yang sudah nikah ya. Yes. Dalam masalah ini ya, Imam Nawawi rahimahullah dalam karyanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu memiliki pernyataan ya, al-hamil wal murdi in khafaka minas saumi ala anfusihima afthorata wa qodota wala fidyata alaihima. Jadi wanita hamil dan wanita yang menyusui pada bulan Ramadan itu kan terkadang kita khawatir gitu. Dia khawatir kalau nanti Ati puasa kayak mana nanti ya janinku, kalau apa nanti puasa kira-kira ASI itu keluar nggak gitu. Kalau dia mengkhawatirkan akan dirinya, itu kata Imam Nawawi afrata, itu uzur, boleh dia berbuka puasa, boleh ya, tapi lagi-lagi waqadota, wajib mengganti. Oke, itu yang pertama ya, takut akan keselamatan di diri. Kenapa? Wahuwa kalmarid, dia itu seperti orang sakit. Kalian kalau seandainya sakit, kan takut nggak keselamatan diri? Takut kan?
Maka wanita hamil yang takut akan keberadaan dirinya, maka dia seperti orang sakit, dia cukup untuk mengqadha saja. Dia boleh berbuka tapi mengqadha. Keadaan yang kedua, ya, wa in khafata ala anfusihima wa waladaihima fakadzalika bila khilafin. Kata Imam Nawawi, kalau seandainya ada seorang wanita juga dia takut khawatir akan keselamatan dirinya dan keselamatan janinnya, sama, yaitu boleh untuk tidak puasa tapi wajib mengqadha. Itu yang kedua ya, paham ya? Tadi kan yang pertama keselamatan dirinya, yang kedua dia khawatir keselamatan dirinya dan keselamatan janinnya. Maka boleh berbuka tapi wajib mengqadha. Terakhir yang ketiga, ya, yaitu kata Imam Nawawi, wa in khafata ala waladaihima la ala anfusihima. Kalau dia khawatir akan keselamatan janinnya bukan dirinya. Nanti kalau aku puasa anakku kayak mana ya? Kalau aku menyusui anakku kayak mana ya? Bukan keselamatan dirinya, tapi keselamatan anaknya atau janinnya. Kata Imam Nawawi, aftarata, dia boleh berbuka puasa, uzur, boleh, ya kan? Wa qadata, tapi dia juga harus mengqadha, ya. Nah, itu dia. Nah, wa fil fidyah as-sahhuha bittifaqil ashab wujubuha. Dan apakah dia wajib bayar fidyah? Rupanya wajib. Dan ini kalau dia takut akan janinnya, dia dapat dua. Dia harus wajib mengqadha sama wajib bayar fidyah. Nah, kira-kira Ustaz Abdul lebih bagus kita pilih satu sama nomor 2 aja. Jadi takut akan diri sendiri atau takut akan dirinya sendiri atau anak-anaknya. Jangan dia khawatir akan janinnya saja. Kenapa? Double nanti. Ya, gitu aja. Akhir-akhirnya begitu deh, Ustaz Ikhwan. Baik, terima kasih Ustaz. Begitulah jawabannya Ustaz. Untuk kita, mungkin anak-anak di sini belum ya kan Ustaz? Iya, boleh. Jadi untuk kedepannya mungkin jadi wawasan buat kita, kalau ada saudara kita yang hamil atau yang sedang menyusui, inilah jawaban yang konkret buat jadi pengamalan hukum buat kita semua. Baik, kepada kita semua yang berhadir di sini, saya persilahkan satu penanya lagi kepada narasumber kita. Baik, Aifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ivan nanya gini Ustaz, kan bagaimana dengan pekerja berat gitu Ustaz? Kayak Om kan kuli bangunan gitu Ustaz. Kadang Om tuh kalau puasa habis subuh dia udah berangkat Ustaz. Pulang nanti mau malam gitu Ustaz. Jadi pas kerjaan pernah Ivan tengok dia minum es gitu Ustaz. Ivan tanya lah Ustaz, Om kok nggak puasa Om? Ya namanya Om kerja berat. Ya baru Ivan juga agak jawab dikit Ustaz. Kan Nabi dulu perang Om. Ya itu kan Nabi, Om manusia biasa, bukan Nabi gitu ya. Lihat kayak mana kalau pekerja berat gitu Ustaz, emangnya boleh Ustaz nggak puasa gitu atau bisa diganti ke fidyah gitu Ustaz, dia berfidyah aja? Mohon Ustaz jawabannya Ustaz. Oke, baik, terima kasih Ivan. Ini nampaknya Ustaz pengalaman dari Omnya Ustaz. Manusia bukan Nabi boy gitu ya kan? Masya Allah. Kira-kira penjelasannya Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillah ya. Bang Haifan ya, pertanyaannya berarti omnya Bang Haifan ini sekarang kerjanya itu di bank, ngunan. Ya, itu dia. Ya kerja bank ya, tapi ngunan itu dia. Nah, baik. Nah, jadi terhadap masalah ini ya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, ya ini ulama kita dari Syria ya. Beliau memberikan ijtihad yang begini kata beliau. Wa qarrara jumhurul fuqaha annahu yajibu ala sahibil amali syaqi, ya, bahwa kata jumhur fuqaha wajib bagi orang yang pekerja berat, kal hasad, buruh tani, ya, wal khubbaz, tukang roti, wal haddad, tukang besi, ya, ayyatasahhara wa yanwi as-shaum. Bagi mereka pekerja berat itu ternyata harus terlebih dahulu sahur dulu, kemudian dia berpuasa. Jangan langsung di-cut dia atau langsung menyatakan nggak sanggup. Tidak, harus sahur dulu kemudian berniat puasa. Jadi kata Syekh Wahbah, wa in hasalallahu atasun syadidun au ju'un syadidun yakhafu minad darar. Jadi kalau seandainya dia itu setelah puasa dia haus sekali, lapar sekali, dan dia takut akan bahaya kalau dia pertahankan puasanya, jazalahu al-fitru wa alaihi al-qadha. Dia boleh buka puasa. Itu bagian daripada rukhsah, keringanan. Dia boleh nggak puasa.
dia boleh berbuka, tapi wajib mengqadha. Dan yang terakhir kata Syekh Wahbah Zulaili, fa in tahaqqaqa ad-darar, kalau bahkan justru betul-betul itu berdampak buruk, bahaya bagi dirinya, wajaba al-fitru, maka pekerja berat itu wajib bahkan berbuka puasa. Jadi memang pekerja berat itu ada uzur, tapi dia nggak boleh langsung besoknya itu umpamanya dia langsung nggak puasa, nggak boleh. Dia sahur dulu, niat puasa. Kalau seandainya nggak sanggup, baru silahkan dia tuh untuk berbuka puasa. Jadi tidak boleh membayar fidyah, harus wajib mengqadha. Ya, kira-kira begitu Ustaz Ikhwan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan dan pemaparan kepada kita semua yang berhadir di sini. Mudah-mudahan kita semua menambah wawasan dan pengetahuan atas informasi-informasi dalam menjalankan ibadah puasa kita. Terlebih dalam hal uzur, bahwasanya orang yang puasa itu ada uzurnya, ya kan? Nah, jadi ada dua hal lah pula yang tadi bisa kita ambil sebagai kesimpulan, bahwa orang yang uzur tadi bisa dia dengan wajib mengqadha ataupun wajib membayar fidyah dengan keterangan dan asbab-asbab yang diterangkan oleh guru kita bersama, Al-Ustadz Dr. Imamul Muttaqin MA. Sekali lagi Ustadz, kami ucapkan jazakallah khair. Mudah-mudahan Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Doakan juga kami di sini dalam keadaan sehat walafiat, menjadi siswa-siswi dan guru yang senantiasa cinta dengan agama. Lebih dan kurang, mari sama-sama kita tutup hal ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host dalam podcast kali ini mohon pamit undur diri, dan kita semua mohon pamit undur diri. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.